Halo, selamat datang di podcast Jurnal CSR. Pada malam hari ini menarik sekali kita bisa berbincang dengan Ibu Indriani Widyastuti, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II. Bagaimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah baik Mas Unggul. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Mas Unggul semoga sehat juga. Amin, terima kasih Bu Indri. Hari ini aktivitasnya cukup padat Bu Indri. Gimana? Sangat padat Mas Unggul, jadi Iya. mohon maaf ini jadi terlambat Enggak kita. apa-apa. Ya, senang sekali hari ini bisa diberikan kesempatan oleh Bu Indri untuk kita bisa berdiskusi, ngobrol aja ini lebih santai karena situasi tempatnya juga mendukung sekali Bu untuk kita bisa banyak berdiskusi. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan Bu, sebetulnya Perum Jasa Tirta II ini proses bisnisnya seperti apa dan kemudian apa sih yang Bu sebetulnya dilakukan di sini begitu Bu? Ya. Jadi Mas Unggul, Perum Jasa Tirta II ini merupakan salah satu BUMN yang berbentuk perum. Ya. Jadi kami melakukan kegiatan usaha Ya. itu didasarkan pada peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini merupakan anggaran dasar kami. Nah, yang digunakan adalah peraturan pemerintah yang terakhir nomor 25 tahun 2022. Baik. Nah, kami ditugaskan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah tersebut. Nah, saat ini wilayah sungai yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II itu adalah wilayah sungai Citarum dan sebagian dari wilayah sungai Ciliwung Cisadane. Ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi 3 wilayah sungai. Namun karena PP ini masih baru, Baik. kami terima di bulan Juli 2022. Untuk 3 wilayah sungai ini masih dalam pembahasan penyerahan aset serah kelola dari barang milik negara Ya. ke Perum Jasa Tirta II. Sehingga saat ini masih dalam proses, yaitu ada di wilayah sungai Cimanuk Cisanggarung itu di Cirebon, Iya. kemudian Cidanau, Ciujung, Cidurian itu di Banten, kemudian Wai Seputih dan Sekampung itu di Lampung. Nah, Cukup luas juga ya Bu ya. cukup luas. Wilayah Sekarang wilayah kerja jangkauannya. kita sudah menjangkau tidak hanya di Jawa Barat, tetapi baik. juga di Banten dan Lampung. Iya. Nah, selain kami diberikan penugasan untuk mengelola sarana dan prasarana sumber daya air yang sudah dibangun oleh pemerintah, yang kemudian diserahkan kepada kami untuk dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan. Iya. Kami juga melakukan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha kami itu antara lain Iya. mengoperasikan PLTA. Oh, Jadi oke. kami menghasilkan listrik, juga ya Bu ya. dari energi baru terbarukan. EPT. EPT. Lokasinya ada di mana Bu Kak untuk yang PLTA? Lokasi PLTA kami ini ada di Bendungan Insinyur Haji Juanda, tapi lebih dikenal di Bendungan Jatiluhur. Itu nama Ya, kerennya mungkin ya. nama kerennya Bendungan Jatiluhur Iya. ya, karena lokasinya ada di Jatiluhur. Iya. Nah, kemudian bisnis kami yang lain itu adalah menyalurkan air baku. Air baku dari mana sumbernya? Dari Sungai Citarum dan juga dari sungai yang ada di wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane. Nah, dari Sungai Citarum ini kan ada bendungan, tiga bendungan. Yang kami kelola satu bendungan, yaitu yang di Bendungan Insinyur Haji Juanda. Nah, air baku itu menjadi usaha kami, salah satunya. Kemudian air bersih, kami mengolah air baku menjadi air bersih. Kemudian ini kami salurkan ke industri dan juga ke masyarakat. Karena kan bendungan ini didirikan tahun 67 ya. Oh, sudah Sudah lama sekali. 55 tahun. Iya. Kemudian
lama pembangunannya sekitar 10 tahun. Nah, sejak tahun 67 ini kami memang sudah memproduksi air bersih untuk mendukung pengolahan listrik. Jadi listrik ini kan dari air yang diterjunkan ke turbin, pendinginnya adalah dari air bersih ini, sehingga itu kami menghasilkan air bersih juga. Nah, itu bisa juga menjadi bisnis kami. Nah, kemudian selain air bersih, kami juga punya pariwisata dan hotel. Salah satunya tempat ini juga ya, Bu? Salah satunya kita saat ini berada di Jatiluhur Valley and Resort. Nah, ini kawasan wisata yang ada di lingkungan Waduk Jatiluhur. Nah, kemudian kami juga punya bisnis aset dan properti. Karena kami itu sejak didirikan memang sudah punya aset dan properti itu yang memang harus kami optimalkan. Kemudian kami juga punya bisnis AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, contohnya ini di belakang, contohnya ada ya? di belakang ini. Ini minuman sehat. Karena karya anak bangsa. Karya anak bangsa, ya. Siap. Karena ini sebenarnya air di mineral ya, yang pure water kalau disebutnya bahasa marketingnya seperti itu. Produksinya di mana, Bu, kalau boleh tahu? Produksinya masih di sekitar sini, ada di wilayah Jatiluhur juga. Baik. Jadi di Jatiluhur ini ada mata air yang kemudian kami gunakan untuk menghasilkan AMDK ini. Selain AMDK, kemudian kami juga punya bisnis laboratorium. Nah, laboratorium ini awalnya bukan bisnis kami ya, karena kami memang internal itu membutuhkan riset, uji lab itu untuk mengambil sampel yang ada di sepanjang aliran sungai dan juga di bendungan untuk menentukan kualitas airnya baik atau tidak. Kemudian itu menjadi kita pantau terus. Nah, kemudian itu menjadi bisnis kita. Siap. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II. Nah, saya kira dengan bisnis yang ada di kami ini, ya kami bisa mengembangkan perusahaan ini dan sampai sekarang kita tetap bisa berjalan dan membantu pemerintah dalam untuk melakukan pengelolaan sumber daya air. Itulah kontribusi kami kepada pemerintah. Baik, luar biasa, Bu. Tadi kalau dilihat dari bisnis sektornya luas sekali gitu ya. Mulai dari air minum dalam kemasan, kemudian pariwisata dan lain sebagainya. Dan tentu dalam bisnis itu bukan hanya untuk urusan profitabilitas gitu, tapi juga ada misi untuk bisa melakukan pengelolaan sumber daya air yang kemudian juga ujung-ujungnya dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu, salah satu tadi sektornya adalah Jatiluhur Valley and Resort yang tempat kita hari ini banyak berdiskusi itu, Bu. Dan kalau kita lihat tempatnya satu punya sisi heritage, kemudian yang kedua juga pemandangannya luar biasa, apalagi kalau pas sunset ya. Mungkin Bu Indri bisa menceritakan, Bu, latar belakangnya kenapa sih kemudian ada Jatiluhur Valley and Resort dan apa keunikannya gitu, Bu? Ya, jadi bendungan Insinyur Haji Juanda ini tadi saya sudah ceritakan dibangun tahun 57. Kemudian 10 tahun kemudian itu diresmikan. Nah, bendungan ini merupakan bendungan serbaguna. Jadi tujuannya adalah digunakan untuk memberikan air untuk irigasi, kemudian juga menyediakan air baku untuk industri maupun PDAM, kemudian juga menyediakan air baku untuk EBT, untuk produksi listrik. Kemudian selain itu juga untuk pariwisata. Nah, ketika bendungan Insinyur Haji Juanda ini diserahkan pengelolaannya kepada Perum Jasa Tirta II,
Nah, ini berikut dengan aset yang Iya. ada di sekitar Bendungan. bendungan. Iya. Nah, ini aset ini merupakan peninggalan dari waktu pembangunan Yang sudah 50 tahun lebih, yang Pak. sudah 50 tahun lebih. Nah, Iya. tentunya peninggalan ini mempunyai cerita ya, Iya. cerita, sehingga tempat yang dulunya digunakan untuk tinggal para ekspatriat. Oh. Awalnya untuk itu ya, Bu ya. Ya, mereka kan tinggal di dekat proyek Iya. bendungan, dan ekspatriat Prancis setelah selesai mereka masa pemeliharaan masih di sini, kemudian setelah itu meninggalkan sini. Iya. Nah, ini aset yang sudah sudah ada inilah yang kita optimalkan. Baik. Dan kemudian kita jadikan kawasan wisata. Dan bangunan-bangunan yang ada kita ubah fungsinya menjadi hotel. Ada bangunan yang heritage, Iya. kita menyebutnya Istora, dan ini Istora ini diberikan namanya oleh Bapak Presiden pertama kita. Oh, saya baru tahu ini. Dari Insinyur Soekarno langsung. Ya, dari Insinyur Soekarno. Jadi sampai dengan saat ini kita masih gunakan nama itu karena ini bangunan ini juga heritage. Kemudian juga bungalow yang ada di Jatiluhur Valley and Resort ini juga peninggalan dari tahun 57 itu. Dan bangunan-bangunannya masih asli, kita pertahankan sebagai bangunan heritage. Nah, kawasan pariwisata ini kami kelola dengan konsep untuk wisata edukasi dan wisata lingkungan. Jadi ekowisata dan eduwisata. Jadi kita padukan kedua konsep itu. Jadi kalau wisatawan atau pengunjung datang ke Jatiluhur, kita akan dapatkan wisata-wisata yang berbasis lingkungan. Jadi seperti itu. Dan juga bisa mempelajari sejarahnya. Ada aspek edukasi di sana. Ya, ada aspek edukasi. Sejarahnya pembangunan bendungan Jatiluhur itu bisa dipelajari di sini, dan juga bisa belajar mengenai pengelolaan sumber daya air itu di sini. Baik. Ini tempat bersejarah yang saya tadi baru tahu terkait Istora. Dan kalau bicara bisnis sektor tadi juga cukup luas, Bu. Karena hari ini kita bicara di podcast Jurnal CSR. Sebetulnya yang ingin kami tanyakan, karena kami baca cukup banyak referensi pemberitaan dan publikasi terkait program-program TJSL ataupun CSR yang dilaksanakan oleh PJT2. Nah, mungkin sebagai top manajemen, Bu, di dalam PJT2 ini apa sih, Bu, concern-nya terhadap program TJSL yang kira-kira menjadi urgensi program ini harus tetap ada begitu, Bu? Ya. Jadi kami ketika membuat roadmap untuk program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, ini kami mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, risiko apa saja sih yang ada, yang kami hadapi? Nah, itu ada risiko lingkungan, tentu, risiko operasi, risiko sosial. Nah, inilah yang kami coba identifikasi risiko-risiko kami ini apa saja. Kemudian yang mana yang dampaknya itu paling besar, itu kami coba lihat program apa yang cocok di sana. Jadi berbasis resiko terlebih dahulu. Berbasis resiko. Nah, itu yang kami prioritaskan untuk diprogramkan. Sehingga ini akan membantu bagi perusahaan meminimalisir dampak risiko tersebut. Nah, kemudian kami punya dana kan terbatas ya, untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Nah, kami alokasikan, itulah yang menjadi prioritas utama. Ini saya pikir yang cukup penting ya, karena bagaimana kemudian memastikan program TJSL ini juga mampu melakukan mitigasi terhadap resiko. Karena aspek lingkungan dan sosial ini kan
dua hal yang sangat penting untuk bisa diperhatikan dalam proses operasional perusahaan. Kemudian kalau dari sisi policy Bu, kebijakan yang diterapkan ya dari PJT2 sendiri terhadap implementasi program ini seperti apa sih Bu sebetulnya yang kemudian sudah diterapkan begitu? Ya, kami mulai melakukan shifting ya. Ya. Kalau tadinya tanggung jawab sosial dan lingkungan ini porsinya kami lebih besar ke Charity ya? Charity ya. Oke. Ke charity. Nah, kami shifting supaya programnya akan lebih banyak yang bisa creating share value. Ya. Itu sehingga perusahaan bisa memperoleh value dari program tersebut, kemudian masyarakat juga bisa menikmati value dari program tersebut. Jadi inilah yang menjadi kebijakan kami ketika kami membuat program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Baik, ketika tadi sudah ada transformasi Bu ya, mungkin bisa saya bilang transformasi dari yang bersifat charity kemudian menuju ke creating share value. Apa sih Bu dampak yang kemudian timbul ya, baik dari sisi perusahaan nih, apakah misalnya tuntutan masyarakat akan menurun angkanya misalnya, atau ada dampak yang kemudian bisa dinikmati perusahaan maupun masyarakat yang mungkin dari Bu Indri ketika turun kemudian melihat implementasi program itu mendengar cerita dari mereka sendiri gitu Bu. Ya, saya berikan contoh saja yang gampang ya Mas Unggul. Jadi kami sudah punya program yang kami laksanakan, ada yang dari tahun 2015. Kami melakukan konservasi di hulu sungai Citarum. Nah, kenapa kami melakukan konservasi di sana? Pada tahun 2013 itu ada kejadian bencana alam, longsor dan banjir bandang di hulu sungai Citarum. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya mata air di hulu sungai Citarum ini kan menjadi debitnya berkurang yang masuk ke sungai Citarum. Padahal kami itu ditugaskan untuk menjaga ketersediaan air, kuantitasnya air tetap ada, kualitasnya air itu juga tetap terjaga. Nah, dengan bencana itu kami tahun 2015 melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon. Kemudian setelah dilakukan penanaman pohon, tahun 2000 salah satu jenis pohon yang ditanam di sana adalah kopi. 2015 ditanam, 2018, 2019 sudah panen kopinya. Nah, tentunya dengan panen ini masyarakat di hulu sungai bisa menikmati hasil penjualan dari kopi yang dipanen. Ada awalnya tujuannya konservasi ya Bu ya? Betul, betul sekali. Tetapi kan kami berikan tanaman yang produktif. Jadi memang tujuannya supaya masyarakat di sana ikut menjaga tanaman tersebut dan tidak merusak tanaman tersebut. Tentunya caranya dengan menanam tanaman yang produktif. Jadi yang memetik bukan kami, memetik kopinya gitu ya. Masyarakat sendiri gitu. Masyarakat sendiri. Nah, kemudian setelah mereka panen, masalahnya apa? Masalahnya adalah mereka tidak bisa dengan mudah menjual hasil kopinya. Oh, ada problem di situ ya Bu? Ada problem di situ. Nah, kemudian kami tahun 2020 melihat bahwa kopi ini kan sekarang sedang menjadi idola ya, komoditi idola gitu ya. Iya. Itu. Kemudian kami bantu masyarakat petani kopi yang ada di hulu sungai Citarum. Kami beli, kemudian kami membranding kopi tersebut dengan nama Kopi Tarum, dengan konsep kopi konservasi. Oke, ini menarik nih, kopi konservasi. Ada di depan ini ya Bu ya? Iya, ini kopinya ya. Kopi konservasi. Jadi dengan konsep itu kami membawa Kopi Tarum ini ke Jatiluhur Valley and Resort
sebagai ini ya satu aset pariwisata yang kemudian bisa mengoptimalkan Iya, penjualan. betul sekali. Jadi rupanya kopi ini menjadi daya tarik tersendiri di Membawa Jatiluhur ini sendiri, Valiant Bu. Resort. Ya, Oke. betul. Dengan kami taruh Kopi Tarum ini di Istora Resto, yang tadinya Istora Resto ini pengunjungnya segmennya gitu ya, tidak menyentuh ke segmen mereka yang ya Milenial gitu ya. milenial gitu kan, yang senang kongko-kongko ngopi Iya. seperti itu. Nah ini sekarang mereka karena sudah tahu ada kopi di sini, mereka tertarik untuk minum kopi di pinggir danau. Oke, jadi justru yang mendatangkan traction pengunjung ya, Bu. Iya, Salah betul. satunya adalah dengan adanya Kopi Tarum. Betul. Nah inilah menurut saya inilah konsep CSV yang bisa kami terapkan karena Iya. pengunjung jadi rame ya di Betul. hotel Direct kami. impact to business. Begitu. Direct impact to business, ada sisi konservasi, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Iya. Pernah Saya kira kunjungan ke yang melakukan pemanenan terhadap kopinya, Bu? Petani langsung? Iya, saya sudah ketemu Iya. dengan penggerak komunitas ya petani kopi yang ada di sana. Saya Iya. sudah ketemu dan saya tanyakan kepada penggerak kopi ini bagaimana dengan Adanya adanya program Kopi Tarum ini. Mereka sangat senang karena dengan Kopi Tarum ini produknya mereka kan jadi dikenal. Jadi secara tidak langsung ikut membantu pemasaran mereka. Meskipun serapan dari kami tidak terlalu besar, tetapi ketika di Jatiluhur Valiant Resort ini ada Kopi Tarum, kemudian mereka menanyakan, ini kopi asalnya dari mana, carinya ditanam di mana? carinya di mana. Nah itu Oke. yang membantu mereka jadi pemasarannya lebih luas. Akhirnya dari situ ada yang mungkin mengakses untuk beli Iya. kopinya sendiri ya, Bu ya? Iya, Oke. seperti itu. Kalau dari sisi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, Bu, misalnya apakah ketika kunjungan dan ngobrol melihat, oh ini akhirnya kualitas kehidupannya meningkat, kemudian mungkin dampaknya ke pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, ada cerita, Bu, terkait itu, Bu? Ya tentunya kalau yang di kopi ini ada ya, karena ada tambahan pendapatan bagi mereka. Selain mereka punya mata pencaharian yang lain ya, yaitu untuk kopi ini bisa mencapai 80 jutaan satu tahun gitu ya bagi petani. Tentunya ini kan memberikan kesejahteraan kepada mereka dari sisi ekonomi. dari sisi ekonomi. Nah dengan demikian kan mereka akhirnya tidak beralih ke tanaman yang semusim, yang tanaman musiman, sayur-sayuran seperti itu. Jadi mereka tetap memelihara tanaman keras ini, yang itu akan membantu kami sehingga tidak terjadi longsor, tidak terjadi erosi, mata airnya juga terjaga. Mata air yang ada di Hulu Citarum yang mengalir ke Sungai Citarum jadi terjaga. Ya, ini yang membantu kami melestarikan air. Iya, ekosistem yang menarik, mulai dari upaya konservasi, kemudian ada pemberdayaan masyarakat di sana. Tentu diajarin juga ya, Bu, dalam proses brandingnya dan segala macam ya. Kemudian sampai dampaknya adalah terhadap ya bisnis secara umum dari PJT2. Nah, selama menjalankan berbagai macam inisiatif ataupun proses pemberdayaan ini, Bu, apa sih yang menjadi tantangan sebetulnya, Bu? Ya, ada tantangan, ada ya. gitu. Iya. Kan pada waktu pertama program itu dijalankan kan belum kelihatan ya, seperti penanaman pohon. Iya. Yang kelihatan adalah keluar biaya pemeliharaannya saja, gitu kan? Yang melakukan pemeliharaan kan kami, gitu kan? Keluar biaya pemeliharaan, kan belum panen. Betul. Jadi ya kerja kerasnya dulu gitu kan. Investasi banyak dulu yang ya. investasi dulu, banyak yang tidak tertarik gitu Iya, kan. oke. Tapi begitu kelihatan ada panen, kemudian dari panen itu menghasilkan uang, baru Berduyun-duyun akhirnya, Bu. masyarakat tertarik. Jadi ya tantangannya pada waktu antara program dijalankan sampai dengan tadi menghasilkan uang tadi. Kesabaran, Bu ya. Dari proses investasi sampai nanti bisa Iya. memetik hasil dari investasi yang sudah dilakukan. Ya itu, dan ada edukasi juga mestinya ke masyarakat. Karena kalau tidak
diedukasi, tidak didampingi. Iya. Mereka harapannya masih terlalu jauh kan, panen ini kan Oke. 3 tahun kan. Itu saya ngapain gitu. Iya. Nunggunya itu ya Bu ya. Iya. Dan tentu latar belakang masyarakat ini kan berbeda-beda ya Bu ya. Jadi dalam proses edukasinya juga mungkin ada tantangan di sana juga. Ke depan dari Kopi Citarum ini ada lagi Bu rencana yang akan dilakukan untuk inisiatif TJSL ini Bu? Ya, melihat antusiasme mereka pengunjung yang menyukai Kopi Tarum, kemudian kami sudah mencoba membuat satu outlet meskipun itu untuk internal di kantor perwakilan kami di Jakarta. Oh iya. Dan ketika kami tanyakan bagaimana Testimoni ketika ya? mencoba Kopi Tarum, Bu bisa pesen lewat Gojek gitu kan. Padahal itu belum kami jual gitu ya. Iya. Artinya mereka melihat bahwa cita rasa kopinya enak. Berarti kan ini artinya bisa menjadi komoditi yang laku Potensial ke depan. potensial gitu ya, potensial. Nah, ini tentunya kami mencoba untuk bisa menambah outlet, tetapi dengan perhitungan ya. Iya. Nah, dengan adanya outlet baru ini tentunya kan akan menambah lapangan pekerjaan. Betul. Ya. Terdampak dari hulu sampai hilirnya. Seperti itu. Baik. Bagus sekali ceritanya, menarik. Pengen ngopi jadinya Bu. Silakan. Iya siap. Kalau Ibu sendiri melihat berbagai macam inisiatif yang dilakukan ya Bu, kita tahu sekarang dalam konteks global itu dikenal sebagai SDGs Bu, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kira-kira menurut Bu Indri sendiri gitu ya, dari inisiatif yang dilakukan, adakah korelasinya Bu terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan? Ya, kita kan dalam membuat program ini dikaitkan dengan pilar-pilar dalam SDGs ya. Iya. Ada pilar ekonomi, pilar sosial, kesehatan, Iya. pendidikan, Iya. hukum gitu ya. Nah, masing-masing program itu ada pilar ekonominya, Iya. ada pilar sosialnya, gitu, ada pilar lingkungannya. Jadi ya itu Dalam sudah sejalan lah ya, iya. sudah sejalan gitu. Dengan Artinya dalam satu SDGs. program bukan hanya ekonomi Bukan aja hanya- yang terselesaikan gitu ya. betul. Iya, kalau kita lihat memang seperti itu sih. Jadi mungkin dari ekonomi yang kemudian ada peningkatan pendapatan, dampaknya mungkin nanti akan ke pendidikan dan seterusnya. Iya. Nah, kalau dari sisi dampak Bu, apakah misalnya sudah pernah ada pengukuran atau misalnya minimal outcome yang muncul nih dari implementasi program TJSL khususnya untuk Kopi Tarum ini Bu? Ya, kami mengukurnya masih sederhana, Iya. Mas Unggul. Jadi kami memang belum menerapkan SROI, Iya, SROI, betul. SROI itu, tapi masih dengan berapa sih efisiensi yang bisa kami peroleh dengan program kami. Contohnya yang tadi di hulu kita melakukan penanaman pohon tanaman produktif gitu ya. Akhirnya kita bisa mengurangi biaya apa? Pada waktu terjadi bencana longsor, berapa biaya yang kita keluarkan? Harusnya dikeluarkan. Harus kita keluarkan. Dengan adanya tanaman yang sudah menghasilkan itu, masyarakat menjaga, kita jadi hanya mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. Dan itu sudah pernah dihitung ya Bu ya, efisiensinya? Kami menghitungnya tidak secara tapi sederhana mungkin sudah ada gambaran gitu ya, efisiennya. seperti itu. Kemudian juga contohnya tadi yang di pariwisata dan hotel. Dengan adanya Kopi Tarum, pengunjungnya tambah, pendapatan kami juga bertambah gitu. Dan pendapatannya jelas itu. Jelas itu kan. Betul. Ya kira-kira masih sesederhana itu. Tidak Mas apa-apa. Unggul, ya. Enggak apa-apa Bu. Karena yang penting tadi proses efisiensinya, proyeksinya sudah terlihat, peningkatan pendapatan dari sisi perusahaan juga sudah terlihat. Karena tantangannya ke depan program TJSL ini memang harus alignment, harus nyambung nih dengan bisnis inti perusahaan supaya ke depan juga tetap bisa sustain begitu ya Bu, Ya. dalam memberikan dampak kepada masyarakat. Nah mungkin terakhir Bu,
yang barangkali ingin disampaikan, bagaimana harapan dari berbagai macam inisiatif yang sudah dilakukan, harapannya untuk program TJSL, untuk Kopi Tarum atau untuk inisiatif-inisiatif yang lain. Saya pikir bukan hanya kopi aja yang sudah dilaksanakan gitu Bu. Seperti apa mungkin harapannya dari Bu Indri? Saya berharap program-program yang sudah ada dan berhasil sampai sekarang Iya. masih berjalan. Nah itu tuh bisa di copy paste di tempat yang lain. Iya. Kan kita bisa berbagi. Jadi rujukan ya Bu ya. Jadi rujukan lah. Kita bisa berbagi. Ini bisa dilakukan di tempat yang lain. Jadi dan kami pun di perusahaan punya lokasi yang lain. Kami juga bisa menggunakan skema yang sama. Karena titiknya bukan hanya di sini gitu ya. Betul. Saya kira itu. Iya, kami doakan program-program yang dijalankan oleh PJT2 ini menjadi trend center ya, terutama untuk bagaimana melakukan program pemberdayaan sekaligus juga upaya terhadap konservasi yang itu berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan. Terima kasih Bu Indri untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mas Unggul. Semoga sukses selalu untuk di setiap kegiatan dan aktivitas Bu Indri. Amin. Terima kasih banyak Mas Unggul. Yeah.